Selalu Tuhan ku berjalan di jalan Anjuranku Tuhan, ku rela tentu lembutkan hatiku selalu kasih ku berjalan di jalan lembutkan hatiku lembutkan hatiku selalu ku berjalan di jalan sekali lagi kita lembutkan hatiku selalu kasih ku berjalan di jalan Amin. Pekerjaan selanjutnya aku serahin ke Pak Sutardi. Oke, suara saya jelas. Jelas, Pak. Oke, mantap. Oke, terima kasih. eh Diberi kesempatan untuk kita boleh sharing satu dengan yang lain. Oke, sekarang saya mau tanya dulu, yang namanya Bung Yoel yang mana? Itu saya, Pak. Oh, kamu di Jakarta? Di Jakarta atau gimana? Di Manado, di Manado. Oh, di Manado. Oh, cuman account dari Kelapa Gading ya? Iya, iya. Oke, oke, oke. Semua teman-teman kita ini di Manado semua atau gimana? Ada yang di luar dari Manado? Halo, pada Ada. Manado semua ini, dari Manado semua. Hosea, oke, Manado Pak. Oke, good, good, good. Oke. Oke, tadi Windy juga pimpin bagus. Mantap. Oke. Bung Yoel, kita biasanya pesertanya sampai berapa? Biasanya begini aja sih, Pak. Biasanya juga Oh, sampai 20-an mungkin. oke. Ada juga rupanya dari Kupang. Oke, Pita. Oke, mantap, mantap, mantap. Oke, sip. Oke. Itu hari Bung Yoel menghubungi saya ya, dan dia minta untuk men-sharingkan satu topik. Nah, saya pikir mereka bikin topik, akhirnya dia minta dari saya, Pak mau bicara apa? Saya bilang, saya WA, Kristen itu keren. Gitu ya. Oke. Nah, teman-teman kita akan coba interaktif ya, satu dengan yang lain. Kita sampai jam berapa? Sampai pagi juga bisa, Pak. Wih, ah, jangan sampai pagi. Besok pagi saya harus pimpin doa masalahnya. Sampai ya mungkin sekitaran 40 menit, Pak. 30 menit sharing, 15 Oke, menit sisanya tanya jawab. oke, boleh. Oke. Jadi, oke. Nah, apa sih menurut teman-teman ini arti dari Kristen itu? Coba siapa yang bisa berikan tanggapan nih? Ini kan kalian ini kan anak-anak muda nih, terbantu dengan kecanggihan teknologi sekarang. Ayo, apa itu Kristen? Hah? Ayo, siapa yang berani keluarin pendapatnya nih? Mungkin sebagian berkata pengikut Kristus, Pak. Betul. Oke, yang lain? Percaya Yesus? Ya, bisa. Ayo, pada standby semua nggak nih? Atau memang masih ada yang di jalan atau gimana? Oke, ayo. Siapa nih? Oke, ini ada Hosea. Oke, ayo. Hosea, apa itu Kristen?
pengikut Tuhan Yesus, Terus, pengikut pengikut Yesus. Tuhan Yesus. Oke. Ada yang lain? Ayo, ini kalau nggak salah Daniel Tamera ini anak STT ini. Iya, Adakah Daniel? Daniel di Jakarta atau di mana nih? Shalom Pak di Jakarta Pak, Weh, kau dari mana Kak? dari Papua Pak. Oh Papua. Wih, luar biasa ini. Ah, ya sudah. Jangan Bung Daniel dulu, yang lain dulu nih. Siapa nih? Coba WL tadi nih, Windy nih. Windy, apa itu Kristen? Em, Kristen itu sama pengikut Kristus, tapi kalau menurut saya Kristen itu adalah anak Allah. Anak Allah, oke. Pernah mendengar kalimat ini yang dimention oleh gembala senior kita? Christian is not religion, but the way of life. Pernah ya dengar statement itu ya? Kristen itu bukan agama, tapi jalan hidup kan gitu ya? Oke, nah tentu kita harus mengembangkan pola berpikir kita. Nah, Kristen itu juga adalah mengubah cara pandang. Worldview-nya harus dibaharui. Dibuka itu pikiran tuh. Nah, jadi jangan sampai komunitas home kita ini hanya sekedar kumpul-kumpul gitu loh. Ya, harus betul-betul menggali sesuatu yang bisa dikenakan di mana ada satu perubahan dalam memandang hidup harus berubah. Bagaimana memandang lawan jenis harus tepat. Bagaimana kita menghadapi dunia, ini juga harus bisa dipahami dengan adanya perubahan-perubahan yang begitu signifikan. Nah, ini teman-teman nih harus memahami ini. Jadi, di samping memang Kristen adalah Kristus, pengikut Kristus, Kristen. Tetapi ingat, dulu Kristen itu adalah pertama kali itu menjadi ejekan, ya, menjadi cemoohan. Tapi ternyata di situ kita melihat ya, kekristenan itu dibangun bukan di atas kekerasan, bukan juga di atas pedang, tetapi justru di dalam kekristenan ini mengajarkan hal-hal yang sangat bertolak belakang, paradoks. Nah, salah satu hal misalnya yaitu di mana kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Walaupun ini tidak serta-merta loh, bisa kita gunakan ini. Nah, di sisi lain adalah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ingat kekristenan ini adalah harus menjadi satu upaya bagaimana kita mencerminkan siapa yang kita percaya. Nah, belum lagi misalnya hal-hal yang bertalian dengan hidup kita, Kristen sih Kristen, gitu ya. Tapi kalau mau jujur, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya kalau mau jujur. Tetapi ini menjadi pertarungan kita. Karena ternyata, teman-teman, kekristenan itu kita lihat bagaimana sejarahnya sampai hari ini bisa eksis. Wow, ada sesuatu yang mereka korbankan. Jadi kalau orang sudah gabung di home, ya, sudah edik dengan suara kebenaran, jangan itu hanya memenuhi nalarnya, pola pikirnya, tapi bagaimana ia bertanggung jawab, menjadi anak muda yang smart, menjadi anak muda yang memiliki pandangan jauh ke depan, tidak sembarang ikut-ikutan. Apalagi kekristenan itu juga adalah mengajarkan di mana kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Serupa dengan dunia maksudnya apa sih? Kan kita masih tinggal di dunia ini. Tetapi cara-cara orang dunia, yaitu di mana menghargai hidupnya dengan apa yang dia punya. Ya, tetapi di sini juga kita menyadari bahwa ternyata keberhargaan kita betul pasti dipengaruhi dengan apa yang kita punya. Nah, buat teman-teman ini yang masih studi, kuliah, sekolah, ingat harus diselesaikan itu tepat waktu. Karena bagi saya adalah pelayanan itu tidak harus berkecimpung di dalam gereja.
Tetapi ketika kita bekerja menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab, ya, mungkin memulai usaha kecil-kecilan atau bekerja, itu juga adalah pelayanan. Kenapa saya berkata demikian, teman-teman? Karena kebanyakan orang Kristen, anak-anak muda terjun di dalam pelayanan, tapi kerohaniannya itu hanya temporary. Salah satu contoh misalnya, kalau pas kita lagi berdoa begitu ya, wow, gampang menghayati Tuhan itu ada. Kita siapkan segenap diri kita. Tetapi masalahnya adalah ketika kita sudah tidak ada di ruang doa, ketika kita sudah terlepas dari komunitas home misalnya, bagaimana kita membawa atmosfer yang baru ini? Mengaku anak Tuhan gitu, tapi sama orang tuanya pun nggak nurut. Ketika dibilangin jangan ini, wow, udah berontak. Nah, belum lagi di sisi lain, menjadikan apa yang dilihat matanya harus dimiliki. Dan ini saya benar-benar berharap ya buat home komunitas yang ada di Manado ini yang mengadakan pertemuan melalui Zoom, sekalipun memang ada plus minusnya. Plus minusnya misalnya ketika kita tadi ada dalam satu penyembahan yang dipimpin oleh Windy, ya sudah. Nah ini kita sendiri nih yang bertarung nih. Karena informasi yang disampaikan Bung Yoel ke saya adalah jam 8 Manado. Oh, berarti jam 7 Manado, berarti jam 8 di Jakarta. Saya pikir ya sudah. Tadi jam 7 itu saya udah coba masuk tadi. Saya coba udah masuk, oh nggak ada, ya sudah saya keluar. Begitu saya periksa lagi chat saya dengan Yoel, ya udah saya keluar. Ya udah, nanti aja jam 8. Begitu saya buka handphone saya, Yoel bilang, "Pak, jam berapa?" Loh, emang jam berapa kan gitu ya. Nah, begitu dia bilang, "Pak, ini lagi penyembahan." Oh, ya kalau sudah mulai ya udah saya join. Nggak ada masalah. Ya. Jadi ingat, kekristenan itu harus membangun satu paradigma berpikir yang baru yang berlandaskan kebenaran. Nah, dalam konteks hidup kita sebagai orang-orang muda adalah Alkitab berkata, dengan apakah seorang bisa menjaga hidupnya bersih di hadapan Tuhan selain bergaul dengan firman Tuhan. Nah, tentunya teman-teman yang ada di home ini ingat, ini tidak menjadi membuat kita aneh. Enggak, justru kita bisa membawa diri kita elegan dalam segala keadaan. Tetapi ingat, kita juga harus tahu diri. Nah, kalau memang kita sudah tahu kelemahan kita di situ, jangan coba-coba bermain api. Ya, jangan coba-coba bermain api. Atau mungkin saudara yang kuliah, yang sudah ada dalam masa pacaran. Nah, di sini loh kebenaran itu harus dihidupi. Supaya tema kita malam ini, Kristen itu, rohani itu keren. Kerennya di mana? Bukan yang nggak ada persoalan, pasti ada. Bukan yang nggak ada masalah, pasti ada. Tetapi kita dalam satu pemahaman yang utuh, kita berkata, Tuhan melalui segala sesuatu yang kuhadapi ini, Engkau tidak lepas tangan atasnya. Jadi, sekalipun kita ini pengagum suara kebenaran, ya, yang selalu mendengung-dengungkan langit baru, bumi baru, hidup dalam kekudusan, tidak bercacat celah, ya, berkemas-kemas, semua bisa dilewati. Ingat, ini menjadi payung, ya, untuk menuntun kita, menudungi kita, tanpa melepaskan tanggung jawab kita. Ibaratnya seperti ini, mau hidup sehat itu tidak hanya berdoa, tetapi juga kita mengontrol apa yang harus kita konsumsi. Nah, disitulah baru kelihatan rohani itu keren. Karena rohani itu tidak selalu diwarnai, wah udah doa setiap saat. Enggak. Tetapi dalam semua lini kehidupan, betul-betul apa yang kita terima, apa yang kita pelajari, itu berdampak dalam hidup kita, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di kitab Filipi, bilang begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita lanjutkan di ayat berikutnya, yaitu Filipi pasal 2, ya, ayat yang ke-6,
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti yang menjadi acuan, ukuran dari segala sesuatu harus mengarah kepada Kristus. Supaya kerohanian kita itu rohani itu keren, Yesuslah yang harus menjadi ukurannya. Yesuslah yang harus menjadi satu standar yang harus kita kenakan. Bagaimana? Masa bisa, Pak? Bisa. Bisa. Jadi kita tidak boleh ya terjebak dalam satu, kita nggak bisa, Pak. Oh, jangan begitu. Harus mulai bertarung. Dan saya juga berharap ya teman-teman yang ada di Manado ini sedapat mungkin juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dari gereja kita, Rehoboth Church dalam hal ini. Sekalipun memang bagi yang kerja, karena ketika doa jam 5 dari Jakarta, di Manado sudah jam 6, sebagian orang udah harus apa, tapi atur waktumu begitu rupa. Jadi ingat, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Berarti rohani itu keren ketika hati dan pikiran kita ini dibaharui oleh kebenaran. Maksudnya gimana? Kita lakukan apa yang kita terima. Misalnya, dalam konteks anak muda nih, sudah punya pacar. Mentang-mentang dia lirik di sana ada yang lebih bening atau yang lebih cantik. Nah ini yang pria harus tetap kekeh. Tuhan tolong aku. Aku sudah punya teman. Aku sudah punya pacar. Aku belajar setia. Nah di sini loh. Ya. Bukan karena mumpung. Oh di sana di sini. Nggak boleh. Harus betul-betul menunjukkan. Bagaimana juga kita dalam berpakaian. Ingat. Kita boleh saja mengikuti tren, ya. Kita juga boleh mengikuti kekinian, tapi ingat, ada satu hal teman-teman harus camkanin dalam hatimu. Keculunanmu tidak boleh luntur lekang oleh waktu. Ya. Jadi, walaupun kita ini anak Tuhan punya komunitas, ingat, tidak menjadi asing sendiri, enggak. Tetap kita bisa membawa diri. Ketika ada orang yang menangis, kita juga ikut menangis. Ya, jadi ingat tuh, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Dan ingat nih teman-teman ya, mengubah pola pikir ini pekerjaan setengah mati. Kenapa? Karena kita ini kan sudah terbiasa memiliki satu pattern-pattern, pola-pola tertentu yang sudah diinjeksi begitu rupa melalui pikiran dan hati kita. Contoh misalnya, barang bagus itu kita sudah pasti memiliki klasifikasi tertentu misalnya. Ya, ada orang memberikan baju yang bagus itu harus di mall, ya, harus di butik. Padahal sebenarnya ketika kita pakai baju kelas mall, kelas butik, atau kelas kaki lima, orang nggak tahu kok. Orang nggak tahu, tergantung. Tapi kita kadang-kadang, kita ini sudah terinjeksi oleh pengaruh dunia. Wow, kalau beli pakaian di toko tertentu, di mall tertentu, wow gitu. Enggak begitu, saudara-saudara. Jadi ingat, beli baju di mall boleh, di kaki lima nggak jadi soal. Jadi jangan sampai hanya penampilan kita yang membuat kita bergengsi. Yang membuat kita itu bergengsi adalah ada satu aura yang betul-betul memancar dari dalam diri kita. Karena yang saya pahami begini teman-teman, rohaninya seseorang itu adalah bukanlah ditentukan dari banyaknya ia berdoa, walaupun itu bertalian. Rohaninya seseorang adalah tidaklah ditentukan ketika ia mendapatkan karunia-karunia tertentu. Atau seseorang itu rohani tidaklah diukur, dinilai ketika ia terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pelayanan. Tapi rohaninya seseorang itu adalah bagaimana hidupnya membawa keteduhan, berdampak bagi sesama. Ingat, ketika Tuhan Yesus berkata, hukum yang utama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap kekuatan, akal budi. Tetapi ingat, hukum yang sama dengan itu, Tuhan bilang apa? Kasihi
Sesamamu manusia. Nah, kadang-kadang, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kita pun bisa mengasihi sesama ketika sudah lolos dari screening mata kita. Misalnya, oh, ini warnanya kulitnya nih sama nih, ya udah. Dan biasanya saya perhatikan saudara-saudara di pelayanan, orang akan bergabung atau berkerumun ketika mereka satu nasib atau sependeritaan. Jadi kalau biasanya dia tukang gosip, perhatiin aja. Teman-temannya pasti tukang gosip tuh. Dan itu benar kalau kita bilang begini, pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan kita yang baik. Kebiasaan kita yang baik. Jadi ingat, rohani itu keren ketika hati, pikiran, perasaan kita mulai ditransformasi, mulai terus mengalami perubahan. Sampai kapan, Pak? Sampai inna illahi. Sampai mati. Dan ingat, ketika kita diperlakukan orang tidak adil, ya, padahal kita sudah baik, ingat, yang menjadi ukurannya, cerminannya, harus Tuhan Yesus sendiri melalui firman-Nya. Kenapa di ayat berikutnya dia bilang, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap itu menjadi sesuatu hal yang harus dipertahankan. Bahkan, ketika kita mencoba terus untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau memang ada orang yang menjahati kita, ingat, dia yang salah, engkau harus meneladani Tuhan yang berkata, engkau harus bisa mengampuni. Ini berat sekali. Apalagi kadang-kadang kan kita diajarin melalui suara kebenaran, waduh, gila. Tidak boleh mengingini apapun di bumi. Kita harus arahkan hati dan pikiran kita ke langit baru, bumi baru. Dan saya mau tekankan buat anak-anak muda ini, pemahaman ketajaman akan kebenaran yang kita pahami tidak boleh mengurangi semangat juangmu untuk bertarung. Ya, ingat, saudara yang kuliah sungguh-sungguh. Saudara yang kerja sungguh-sungguh. Persiapkan masa depanmu. Kenapa? Karena masa depan gereja ada di tangan setiap saudara. Ya, karena generasi saya akan berlalu. Berarti pundan tanggung jawab ke depan adalah ada di generasi anak-anak muda seperti kalian malam ini. Berarti kita perlu membangun paradigma berpikir yang berbasis kebenaran. Ya, harus itu terpancar. Salah satu contoh misalnya, kita nih mengaku anak Tuhan nih, rajin di home, tapi bangun pagi tempat tidurnya nggak pernah bisa diberesin. Nah, coba, gimana lah kita mengatakan itu rohani itu keren? Coba misalnya, ya. Jadi dari situ kita harus bisa lihat. Misalnya teman-teman yang di Manado nih yang menggunakan kendaraan misalnya, ya sudah, sedapat mungkin harus bisa menunjukkan keteladanan. Di lampu merah jangan buta warna. Kalau mengendarai kendaraan roda 2, ingat harus pakai helm. Nah, dari situ loh kekristenan kita. Nah, ketika kita parkir misalnya, ya ketika kita parkir, tidak ada tukang parkirnya. Giliran kita mau keluar, langsung muncul tukang parkir. Ayo, gimana kita melatih diri kita di situ? Nah, jadi di situ teman-teman, kita boleh menghidupi kebenaran-kebenaran yang kita terima. Bahkan saya ingatkan, ini semua saudara tidak boleh lupa. Engkau harus menghormati orang tua. Ingat, engkau harus menghormati orang tuamu. Baru kita boleh bertarung dan berkata, rohani itu keren. Nah, bagaimana kita menunjukkan penghormatan kita kepada orang tua? Apakah kita harus sungkem di hadapannya tiap hari? Enggak. Tapi ketika kita kuliah dengan benar, kita menjaga nama baiknya. Atau mungkin orang tua kita adalah orang biasa, orang sederhana, yang tidak punya nama besar di masyarakat. Tapi ingat, engkau yang Tuhan sudah hadirkan lewat papa mama, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Supaya orang akan bertanya, siapa bapaknya? Siapa orang tuanya? Wow, engkau jadi membesarkan namanya. Bahkan
teman-teman yang ada di sini, yang belum punya pacar, saya ingatkan, tegaskan melalui kesempatan ini. Jangan pernah jadian di luar, terus langsung bawa ke rumah. Itu salah total. Terus gimana dong, Pak? Ketika engkau berteman di luar, bawalah ke rumah, menghadap papa mama. Ya, jangan jadian dulu di luar, baru bawa ke rumah. Itu salah. Dan ingat, kalau boleh saya sarankan, kalau teman-teman ini masih kuliah, ya, walaupun udah semester akhir, saya mau kasih tahu, selesaikan dulu kuliahmu. Baru rohani itu keren. Dan ingat, hal yang tidak kalah penting adalah dalam menjalani hidupmu ini, semua kita tanpa terkecuali, jangan sampai engkau gadaikan Tuhanmu yang kau percayai, yaitu Yesus Kristus, hanya karena lawan jenis atau pacar. Harus tetap teguh. Ya, jangan mencoba bilang, tapi Pak, ketika saya pacaran sama anak Tuhan ini nggak baik. Ada ini perhatian banget, dia mengerti saya mau kasih tahu. Saya mau kasih tahu. Semua ketika statusnya itu nggak jelas, itu pasti akan indah. Pasti akan indah. Maksudnya gimana, Pak? Contoh, saudara yang dalam pacaran ini misalnya, ingat, toleransi begitu tinggi kan? Ketika kau minta dijemput, dia pasti jabanin. Dan ini juga harus menjadi satu warning bagi kita. Nah, kalau dalam pacaran aja sudah bentak-bentak, sudah mengkungkung kita, itu udah nggak benar. Itu udah nggak benar. Jadi, ingat, saudara-saudara, hidup kita ya harus membangun pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus, yaitu tekun belajar firman. Tekun belajar firman. Dan yang kedua adalah jangan tinggalkan komunitasmu yang membuat engkau bisa bertumbuh. Yang ketiga adalah latih dirimu memiliki waktu-waktu yang khusus bersekutu dengan Tuhan. Dan yang menjadi ukuran dari segala sesuatu, barometernya adalah harus Tuhan, hati dan perasaan Tuhan, bukan perasaanku, bukan perasaanmu. Supaya apa? Supaya lewat hidupku, lewat hidup kita semua, orang mengenal ada Tuhan yang luar biasa, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan akhirnya, saya mau berkata kepada teman-teman, rohani itu keren. Kita mulai dari komunitas ini, komunitas Home Manado. Selamat bertarung. Tuhan memberkati. Amin. Oke, saya serahkan ke pihak yang berwajib. Yang merasa diberkati, kita kasih reaksinya dulu dong teman-teman. Kita kasih love, 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 love. Thank you, thank you, thank you. Oke teman-teman, kita masuk di tanya jawab. Mungkin teman-teman sudah ada yang tertampar, ya bagus. Tapi kalau enggak, mungkin harus ditanyakan alasannya kenapa. Yang merasa ingin bertanya teman-teman bisa langsung on mic saja, atau bisa chat secara pribadi dengan Pak Sutardi. Tapi aku izinnya manggil Omi aja ya Pak. Oh, boleh, boleh. Boleh. Di Om Sutardi, atau bisa Panggil chat aja ke aku. Sutardi boleh, panggil Bang Sutardi juga boleh. Ya, oke. Oke, atau yang ada yang mau share pengalaman hidupnya, tapi ingat, bijak ya, men-share pengalaman hidup. Good. Siapa yang mulai? Mana teman-teman? Oke. Coba saya buka. Ada? Atau siapa dulu yang mau share nih? Home kita Manado ini sudah berapa lama, Yoel? Sudah sekitaran 3 tahun kayaknya deh Pak. Wow, 3 tahun. Udah lama. oke, oke, oke. Siapa di sini yang sudah join selama 3 tahun? Secara pribadi aku juga sudah termasuk 3 tahun sih. Oke, oke, oke. Oke. Good, good, good. Oke.
Ini mah harus dipanggil nih satu-satu nih ya. Ayo Windy, gimana? Eh, Tadi kamu yang pimpin pelayanan di mana? Untuk sekarang ini saya pelayanan di Luk Banggai, Pak. Oh, Iya. Kalau dulu pernah pelayanan di GSKI Tomohon, cuman karena sudah balik pulang kampung jadi pelayanan di Banggai, di Luwuk. Tapi kalau di sini belum ada GSK-nya, Pak. Jadi saya sementara ini pelayanan di Gereja Pantai Kosta. oh oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti kenal itu dong ya, Pak siapa? Yang di Pak Tomohon? Michael, Pak Ah, Michael Martins. oke, oke, oke. Iya. Good, good, good. Oh, jadi saat ini melayani di GPDI. Iya. Bawa dirimu ya, begitu elegan ya. Ya, jadi kadang-kadang gini, yang saya temukan kadang-kadang di lapangan, nah, pengagum-pengagum suara kebenaran ini kan langsung itu, main bulldozer gitu. Gak boleh, ya. Karena Alkitab bilang begini, kamu yang kuat wajib menanggung yang lemah. Jadi, di situ loh kita harus supaya bisa menggarami. Nah, sekalipun misalnya kita udah kasih tahu tapi masih ngeyel, nggak apa-apa. Ada hal lain yang bisa kita lakukan, yaitu apa? Perubahan hidup kita. Dan itu jauh lebih kuat gongnya dari perkataan kita. Dan usahakan teman-teman menyelaraskan apa yang kita omongin itu dengan yang di hati. Usahakan itu. Usahakan. Oke. Yang lain, Ini ada pertanyaan masuk, Kak. Pak. siapa itu? Bacakan aja. Eh, Anonymous, tidak ingin disebutkan namanya. Oke. Pertanyaannya, kita ini harus mempersiapkan masa depan kita, Ya. atau kita perlu menunggu waktunya Tuhan berbicara dalam hidup kita? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Oke. Nah, tadi yang saya bilang masa depan itu artinya begini. Tuhan berikan akal, budi, pikiran kan. Nah, itu dulu harus dipahami. Berarti bagaimana mempersiapkan masa depan? Artinya, selama kita masih ada di dunia ini, kita harus bertanggung jawab. Salah satunya misalnya mempersiapkan masa depan itu adalah studi baik-baik. Nah, itu studi baik-baik. Nah, jadi jangan berpikir begini. Kadang-kadang orang begini, biarkan saja Pak, terserah Tuhan. Ini adalah orang yang sembunyi di balik kasih karunia. Nah, jadi selama ini kadang-kadang begini, salah satu contoh misalnya di gereja kita juga sering. Dulu begitu ringan tangan saya untuk mendoakan orang, anak-anak dari orang anak-anak dari jemaat ketika mereka mau ujian minta didoakan. Wah, dulu itu saya serta-merta itu. Mari kita berdoa, oh Tuhan apa bla 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 segala macam. Nah, setelah melewati itu, wow, sekarang saya nggak sembarang lagi. Saya akan tanya kalau ada yang mau didoakan itu mau sekolah, saya akan tanya, kamu udah belajar belum? Nah kalau dia senyum, nggak mau saya doain, enak aja. Ada memang bagian-bagian yang sudah harus kita pikul. Nah, bagaimana kita menunggu itu adalah waktunya Tuhan. Pertama, kita sesuaikanlah dengan potensi yang ada pada kita. Salah satu contoh misalnya, menunggu waktunya Tuhan gimana dalam konteks hidup kalian. Sudah tahu masih kuliah, tapi pacaran, itu kan bukan waktunya Tuhan. Nah, sesimpel itu. Sesimpel itu. Sudah tahu misalnya, hidup orang tua pas-pasan, tapi nggak sadar, nggak tahu diri, mau bergaya supaya dia akui bagaimana layaknya anak-anak muda pada umumnya. Nah, ini nggak bijak. Jadi mempersiapkan masa depan itu ya adalah, saya mau kasih tahu teman-teman, gunakan kemampuanmu merancang hidupmu ke depan. Harus ada target-target tertentu dalam jangka pendek, jangka panjang. Apa yang harus dicapai?
Misalnya nih, kayak tahun 2025 ini, tentu kita akan memiliki satu resolusi, terobosan ke depan, apa yang harus dikejar. Salah satu contoh misalnya, oke, saya tidak akan melewatkan hari tanpa baca Alkitab, misalnya. Nah, gitu loh. Nah, tentu pasti ada juga proyek-proyek dari komunitas home. Apa yang harus digarap nih, gitu loh. Jadi jangan hanya sekedar karena ada home di daerah lain kita pengen. Jangan, jangan. Jadi ingat, waktu menyiapkan masa depan itu apa menunggu dengan waktunya Tuhan itu beriringan. Dan bagaimana kita memastikan itu benar atau tidak? Pertama adalah engkau pasti damai menjalani hidup. Pasti damai, ada ketenangan dalam menjalani hidup. Jadi tidak perlu umpamanya jadi neko-neko ya, menunggu waktu Tuhan bawa dalam doa dan puasa. Bisa, bisa. Tapi ingat, semua jangan dirohanikan. Ada tanggung jawab kita. Misalnya, anak-anak muda ini, kalian ini sekarang nih, bagaimana nanti masa tuamu, kesehatanmu, tergantung bagaimana engkau menyiapkan dari sejak masa mudamu saat ini. Saya pikir bisa menjawab itu. Yang lain, Mana oke, teman-teman yang lain? saya lihat di sini ada Lady Galatia. Oke, Lady bisa open mic. Oke, siap. Coba saya mau lihat dulu nih. Tinggal di Manado juga. Iya Om, di Manado. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, Lady kuliah kerja atau gimana? Saya udah kerja Om. Oke, oke, oke. Iya. Keren, keren, keren. Gimana? Apa kesan setelah ikut join di Home Manado? eh Pastinya terberkati Om dengan sharing-sharingnya juga. Maaf. Bisa kalau di komunitas kan kayaknya banyak kan adik-adik ya Om ya. Oh, Tapi eh, saya belum belum lama sih join di maksudnya komunitas oke. di Suara Kebenaran juga belajar-belajar ikutan komunitas masuk gereja juga. Cuman yang saya dapatin banyak sih, maksudnya tidak mau, maksudnya gimana ya? Ternyata usia itu memang nggak ini ya, nggak tidak menjadi patokan. Justru saya banyak belajar sama anak-anak muda yang keren-keren ini. Ada beberapa juga yang walaupun udah sampai pindah tugas juga, saya belajar banyak gitu. Jadi walaupun kadang kalau di komunitas saya yang hampir selalu paling tua, tapi justru saya belajar banyak dari adik-adik ini. Jadi sharing-sharing tentang firman, tentang kehidupan, dan lain sebagainya tuh mantap lah, sangat Good. membangun. Itu sih Om. Ingat, tugasmu jadi tambah berat nih, Lady. Yaitu apa? Kamu kan punya waktu khusus membedah Alkitab, menghidupi kebenaran. Dan perubahan itu harus dinikmati oleh keluarga. Ya, Ya, Om. Siap. dan saya yakin melalui dukungan dari teman-teman, engkau pasti bisa. Sehingga mereka akan berkata suatu saat nanti, oh iya ya, anak saya itu kok berubah ya. Wow, kok saudara saya Lidi itu kok bisa berubah ya? Padahal saya tahu hidupnya. Oke? Tidak Ya, perlu diomongin, tetapi biar hidupmu mencerminkan itu. amin. Maju terus ya. Amin. Thank you Om. Good. Oke. Siapa lagi yang mau saya panggil nih? Vita yang mana Vita? Hai Vita. Hai, Oke. Vita, dirimu di mana? Di Manado atau Kupang. Kupang? Oke. Kamu kuliah kerja atau gimana? Eh, Kalau sekarang sih kerja Kerja. lumayan. Oke, oke, Ya, oke. Tinggal sama orang tua tapi. tinggal sendiri sih. Keluarga di mana? Sama sih beda tempat. Oh, beda tempat. Oke, oke. Sudah berapa lama join di Home Manado? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Oke. Apa yang berkesan
buat Vita selama join di home ini? Puji Tuhan dapat banyak hal, dapat teman baru. Ya, dapat teman baru, terus? Pokoknya kayak tiap minggu selalu diberkati pas ada waktu-waktu lagi ada waktunya down, tiba-tiba udah diberkati tiap minggu. Oke, oke, oke. Vita berapa bersaudara, Vita? 4, Kamu anak keberapa? bungsu. Oh, oke, 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 oke. Kamu harus tetap semangat ya. Ya. Oke, kamu bisa. Kamu harus bisa jadi berkat. Tetaplah bertarung, menghidupi Amin. apa yang sudah kau pahami. Tuhan menolong Vita ya. Haleluya. Oke. Vijanito yang mana nih? Vijanito, hai. Dia Vijanito. Oke. Mungkin dia lagi itu ya. Oke. Coba Desire siapa nih? Desire Evangelista. Angel. Hai Desi. Oke. Oke, mungkin terkendala sinyal kali ya. Oke. Siapa lagi yang mau share ini? Nanti kalau saya interogasi satu-satu ini jadi Jadi sampai pagi, Om. iya nih, ada. Oke. Oh, ada tadi Hosea, Bung Hosea. Nah, ini juga pasti banyak pengalamannya ini. Halo. Mantap. Oke. Kayaknya kok itu juga mahasiswa juga ya? Enggak. Oh, bukan Pak. Bukan ya? Oh, ada yang mirip loh, bener. Oke, oke, oke. Udah berapa lama join di home? Jujur Pak, ini jarang join di sini karena kami ada konser sendiri sih. Oh, Cuman oh, dibagi link, oh, oke, oke, jadi oke. ikut join. Tapi sudah ada beberapa kali join atau gimana? Atau baru ini? Beberapa kali pernah join. Oke, oke, Ya, oke. Tinggal di Manado? saya di Manado Pak. Ya. Oh, di Manado. Oke, 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 oke. Sudah berkeluarga? Belum. Oh, belum. Oke, oke, oke. Jangan lama-lama ya. Waduh. Nah, iya dong. Kalau memang sudah waktunya kan jangan lama-lama. Aduh, aduh. Oke. Gimana, Bung Hosea? Bisa nggak diikuti? Atau ada hal yang nggak paham? Oh, kok lebay banget nih home ini, GSK ini. Gimana? Kebetulan kalau kami juga di Komsel, Komsel kami juga belajar dari suara kebenaran Oh, eh, oke, oke, oke. sudah sejak 2000 2019. 2019. Good, good, good. Kebetulan juga saudara Yoel ini aktif juga di Komsel kami. Jadi Oh, ya, oke. jadi yang saya secara pribadi menemukan apa yang bertahun-tahun kalau saya dari kecil Kristen tidak mengerti, kurang mengerti lah ya, kurang mengerti, tapi dengan apa yang saya dapatkan dari suara kebenaran lebih dibukakan dan Oke. pandangan terhadap Tuhan sendiri jadi berbeda seperti tadi Pak Sutardi bilang, kita paradigmanya jadi berubah. Jadi memandang kehidupan rohani lebih serius dari sebelumnya. Ya, kita juga memiliki beban yang serius untuk ketika melihat kekristenan sesungguhnya, ternyata serius ini loh Ya, dibandingkan dari bertahun-tahun jadi Kristen kayak kurang jelas gitu. Sama juga yang saya rasakan dari
tentu dari gembala senior Pak Eras yang menemukan eh, teologi yang baru ya daripada yang kebanyakan yang mainstream. Nah, sekarang udah beralih ke monoteisme, itu sangat memberkati sekali ya. Wow, Jadi oke, punya oke. pengalaman baru Sip, sip, sip. dengan kerohanian kepribadian sendiri gitu. Mantap, Sehingga mantap. banyak mengubah. Oke. Demikian. Dan ingat ya, berarti, wow, teman-teman yang ada di home Manado ini, tugasmu tambah berat ini. Karena kau saat ini adalah sedang diamati oleh banyak orang. Dan sedapat mungkin kita bertarung, jangan sampai gara-gara hidup kita menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Bertarung ya, teman-teman ya. Oke, ini yang top ini, Andreas. Yang mana nih orangnya? Ya, Pak. Halo. Oke, Tadi, wow, mantap banget suaranya. maaf, Oke, ini kameranya enggak nyala. Rusak nggak kali, apa-apa. Pak. Yang penting Nggak apa-apa ya. ada suara toh. Oke. Oke, Andreas sudah berapa lama join di home? Kurang lebih 3 tahun, Pak. Wow, oke, oke, oke. Oh, berarti yang join malam ini semua stok lama ini ya. Iya, Pak. Stok lama. Review. Orang-orang loyal, Pak. Mantap, 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 mantap. Pokoknya saya berharap nih, saudara yang ada di komunitas ini akan menjadi satu kegerakan baru ya. Kegerakan baru, jangan takut kasih ide, kasih pemahaman apa yang harus dibuat. Semoga sekalipun home kita ini eksklusif, tapi kita harus membaur kepada masyarakat banyak. Supaya lewat perjumpaan orang dengan teman-teman yang ada di home Manado ini menyadari, wow, ternyata Kristen itu beda ya. Nah, jangan hanya kelihatan beda tapi sama. Tapi boleh kelihatan sama ketika sudah dia mengerti beda rupanya. Oke, thank you Andreas. Siapa lagi yang belum saya panggil nih? Eh, BK yang mana? Hai BK. Ya, malam Om. Malam, malam, malam. Oke. Gimana BK? Udah berapa lama join di home? Waduh, jadi 2022 kali ya? Berarti Oh, 3 tahun. Oh, Jadi 3 tahun. apa yang paling berkesan bagi kamu selama join di home? Em, yang paling berkesan tuh komunitas ini bukan cuman solid dalam kebersamaannya aja, tapi dalam kebenaran firman Tuhan. Kan biasa komsel-komsel lain ada yang mereka solid ya karena asik-asikan aja kan Om. Em, tapi di sini emang beneran semuanya itu solid tapi karena satu visi, satu pandangan gitu, satu visi misi dalam kebenaran, suara kebenaran gitu. Jadi di sini aku ngerasa beda lah sama yang sebelum-sebelumnya, sama yang tempat-tempat lain yang pernah aku coba. Makanya tetap setia di sini sih. Ya semoga bisa sampai di LB3 lah kita semua ya. Amin. Wah, keren, 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 keren. BK, kamu berapa bersaudara? 3 Om. 3. Kamu anak keberapa? Anak tengah. Oh, anak tengah. Wow, oke. Ingat, kau harus berjuang ya. Jadi Ya contoh amin. teladan ya, BK ya. Ya, Saya amin. yakin biar lewat hidupmu juga, kau juga bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan, ingat, tidak harus jadi pendeta, tidak harus menjadi aktivis, tetapi lewat hidupmu, apa yang Tuhan percayakan bagimu, itu menjadi sarana engkau boleh melayani sesama. Ya, amin. Terima kasih Om. Oke, sudah semua? Sudah ya? Masih ada lagi? Oh, ternyata kita udah ada yang beberapa yang live ya. Oke, Yoel, apalagi yang perlu disampaikan? Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah terpuaskan? Atau mungkin ada yang terlewatkan di interogasi oleh present? Siapa ya? Cesare, bagaimana Cesare? Oh iya, Cisare, Cesare. Siapa? Oke, oke, betul. Halo, Uh, Om se- Sudardi. Oke, oke. Shalom. Shalom, shalom.
Cesare, saya pikir tadi ini perempuan. Oh, laki-laki kok, Om. Oh iya. Cesar ya, Iya, Cesar iya ya. betul. Gimana? Ketemu lagi, Om. Kau tinggal di mana? Sekarang lagi di Tangerang, Tangerang Wih, Selatan. oh oke Iya, saya oke. sebenarnya nggak di home ini ya, tapi karena saya juga sebelumnya di Tomohon, sempat Oh, join home onsite, dan sekarang kayak ada waktu saya coba join online-nya. Tapi terbilang baru ya. Saya di home Nusantara juga, Om, sama KG14. Nusantara berapa? Nusantara 7 Oke 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 sama oke. Kak Windy. Oke. Berarti kau ibadah di mana? Saya sering ke Kelapa Gading juga. Oh, ibadah jam 1, 2, 3. Sering 2, 3, 1. Pas Desember Natal, saya sempat ketemu Om Sutardi juga, foto-foto sama keluarga juga. Waduh, maafkan aku ya. Ada kok fotonya bareng Om, bentar ya. Oke oke. Pokoknya kalau ke Mage itu ya, Siap, saling pasti sapa Om. ya. Oke Siap. oke. Sip 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 sip. Maju terus. Thank you Om, Tuhan Yesus Berkati. memberkati. Ya, oke, good, good. Wow, keren. Ya, itulah memang enaknya kalau Zoom gitu ya. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi yang bisa umpamanya saling bertemu, tidak ada salahnya. Bertemu, pikirkan, lakukan sesuatu. Tapi ingat, semua harus eh, terbuka satu dengan yang lain. Jadi jangan umpamanya kopi darat sendiri jadi aneh-aneh gitu ya. Oke, saya yakin komunitas ini akan dipakai Tuhan ya ke depan. Bahkan nanti kalau umpamanya ada kesempatan, si Yoel bisa mau kita diskusikan atau kita pelajari. Siap. Oke, cukup? Oke, mungkin cukup kali Om. Oke, good, 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 good. Mungkin Om bisa tutup kita dalam doa, habis itu kita foto bersama. Baik, oke. Kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur untuk apa yang boleh kami perbincangkan. Kiranya ini bukan hanya sekedar menjadi konsumsi pikiran kami semata. Tetapi apa yang kami terima ini boleh terpancar, tercermin dari hidup kami ya Tuhan. Diberkatilah anak-anak-Mu ini semua tanpa terkecuali. Yoel, ada Windy, ada Lady, ada Daniel, ada Andris, Becca, Desire, Cisare, dan juga Hosea, Vijan itu. Tuhan, maupun yang sudah tidak bersama dengan kami, Engkau menolong kami, Bapa. Biar apa yang kami mulai ini, betul-betul ini menggiring kami terarah kepada kepelabuhan yang sesungguhnya, yaitu langit baru, bumi baru. Aku menyerahkan home Manado ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar ini menjadi wadah bagi mereka untuk boleh saling mensupport, untuk boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Diberkatilah mereka ya Tuhan. Mereka yang membutuhkan uluran tangan-Mu atas hidup mereka atau atas hidup keluarga mereka. Tuhan, terulur tangan-Mu menjamah setiap mereka. Diberkatilah semua hamba-hamba-Mu ini tanpa terkecuali ya Tuhan. Dan kami nyatakan syukur kami, terima kasih kami. Di akhir dari pertemuan kami ini, Bapa, ulurkanlah tangan-Mu, berkatilah kami. Segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai memberkati kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke. Mari Silahkan. teman-teman yang bisa on cam kita on cam dulu. Kita mau ambil foto. Ayo, tunjukkan wajahnya. Oke. Yang tidak Siapa bisa lagi yang belajar bisa? apa-apa. Oke. Vijanito nggak bisa ya? Oke. Oke, Desire udah muncul tadi, kenapa itu lagi? Lab. Oke. Vita, ayo buka kameranya sebentar. Oke, good. Nanti Yoel kirim ke saya ya. Jadi saya juga tahu, oh ini si ini ya gitu ya. Oke. Oke, siap Om. Oke. Ayo Vita, Vijanito, Andreas. Dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Oke, keren.
Oke, kalau ke Jakarta, jangan lupa mampir ke Mall Arta Gading di gereja kita. Oke, Tuhan berkati. Thank you Om. Sampai Sip. ketemu lagi, Oke, diundang lagi Om. ya. Sip.